pagi anak-anak, kita melanjutkan pelajaran kita, pelajaran agama, yaitu judul besarnya adalah Diriku. Dan ini merupakan pelajaran agama Katolik. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita awali dengan berdoa. Coba sikap berdoanya bagaimana anak-anak? Lipat tangan dan tutup matanya, Ibu akan pimpin. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas diriku yang istimewa. Ajarilah kami ya Tuhan untuk mensyukuri diri kami yang istimewa ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita sudah berdoa untuk mengawali pelajaran agama kita hari ini. Kita masuk pada pelajaran agama, yaitu judul besarnya adalah Diriku. Nah, lihat di sini anak-anak ada gambar Tuhan Yesus bersama dengan anak-anak. Nah, di sini ada yang namanya Lucia, ada yang namanya Petrus, ada yang namanya Lukas, dan ada yang namanya Marta. Nah, di sini ada pertanyaan, namamu siapa? Nah, kita jawab, nama kita Felicia, nama kita Felix, nama saya Yesi, dan seterusnya. Nah, lihat, amati gambar ini, lihat bahwa Tuhan Yesus itu sangat menyayangi anak-anak, ya kan? Nah, siapapun anak-anak yang datang untuk berdoa kepadanya maka akan diberkati, seperti itu ya. Nah, lihat di sini, kita akan mengamati gambar ini. Ada anak yang sedang bermain di sini. Matanya ditutup dengan kain sehingga tidak dapat melihat, dan anak ini akan mencari temannya, ya kan? Nah, Yosef, di mana kamu? Ya, aku di sini, katanya. Nah, ini terbukti bahwa anak ini mengetahui nama teman yang ia cari, ya kan? Ia mencari Yosef, ada namanya di sini. Maka dari itu, anak-anak juga harus mengetahui nama-nama teman anak-anak. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara berkenalan. Berkenalan menyebutkan nama. Menyebutkan nama orang tidak boleh dengan sembarangan, ya kan? Harus dengan tutur kata yang santun. Jadi kita memang harus mengetahui nama orang lain. Dan selain itu, kita juga harus mengetahui nama diri kita sendiri, ya kan? Jangan sampai mengetahui nama orang lain tetapi nama diri sendiri tidak tahu. Ada nama lengkap dan ada nama panggilan. Dan kita juga harus mengetahui apa kesukaan kita, alamat rumah kita di mana, nama orang tua siapa. Nah, itu kita harus tahu. Karena itu merupakan identitas kita, anak-anak. Jadi nanti misalnya ditanya, nama ayahmu siapa atau nama ibumu siapa? Nggak tahu, nggak bisa. Nah, kita harus mengetahui nama orang tua kita, nama lengkap kita sendiri, dan nama panggilan kita. Seperti itu, ya. Nah, coba lihat di sini. Di sini ada tulisan atau kayak seperti kartu nama atau identitas. Jadi di sini ditulis nama di sini Shesi. Tempat tanggal lahirnya di Bekasi. Tanggal lahirnya itu 9 Agustus 2008. Jenis kelaminnya perempuan. Nama ayahku Marcel. Nama ibu Yeni. Alamat di Jalan Cemara nomor 5. Hobi menggambar. Nah, ini merupakan identitas. Ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ayah, nama ibu, alamat, dan hobinya apa, kesukaannya apa. Nah, di sini fotonya anak-anak, ini fotonya, foto sesi. Ya kan? Nah, ini merupakan identitas yang harus anak-anak ketahui. Misalnya di sini anak-anak tulis nama anak-anak. Nama lengkap atau nama panggilan, Bu? Nama lengkap di sini. Ya. Nama lengkap misalnya Ibu kasih contoh dulu. Ibu contohkan nama siswa ya. Misalnya nama Damianus Terapas. Tempat tanggal lahirnya apa? Di mana ya kan? Tanggal lahirnya berapa? Misalnya nama lengkap Albert Wong. Nah, seperti itu. Nama ayah ditulis, nama ibu ditulis. Misalnya lagi nama lengkap Justin Julio atau Justin Julio. Jadi ditulis jangan hanya Justin. Ditulis Justin Julio. Misalnya lagi Mikaela Gracia. Nah, itu kan nama lengkap.
Sergio Davo, Varencia Evelyn. Nah, itu nama lengkap ya kan? Jangan hanya Varencia. Yohanes Putra Limas, itu nama lengkap. Jangan hanya tulis Yohanes ya. Jadi ini anak-anak sudah mengetahui bahwa ini adalah identitas. Ada jenis kelamin, ada nama ayah, nama ibu, alamat juga harus anak-anak ketahui ya. Nah, itu bagian yang paling sangat dasar yang harus anak-anak ingat dan ketahui. Nah, di sini ada sebuah gambar dan ada sebuah cerita yang akan kita baca bersama-sama. Nah, Ibu akan menceritakan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis menurut Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan 66. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikan kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Nah, ini adalah cerita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis yang pada awalnya Yohanes itu akan diberi nama Zakaria, anak-anak, tetapi ternyata ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Nah, pada akhirnya dinamailah bayi ini Yohanes. Nah, anak-anak, setelah anak ini lahir, ya kan, Zakaria dan Elisabet itu memberi nama anaknya Yohanes, dan itu merupakan nama yang istimewa yang mereka pilih untuk anaknya. Nah, seperti anak-anak memiliki nama yang diberikan oleh orang tua itu sangat-sangat istimewa. Dan itulah identitas kita. Setiap orang itu mempunyai nama atau identitas diri yang khas. Jadi jangan mengejek-ngejek ataupun mengolok nama teman kita. Nah, orang tua memberi nama kita itu sangat istimewa, lain dari yang lain, ya kan, tidak sama. Nama dan identitas diri itu berguna agar orang lain dapat mengenal kita. Nah, kita juga harus bersyukur atas nama dan identitas yang orang tua berikan kepada kita, karena itu sangat istimewa. Dan ingat, berkali-kali Ibu sering katakan bahwa nama orang itu harus disebut dengan benar dan sopan, tidak boleh sembarangan, ya. Nah, di sini ada tugas agama untuk anak-anak. Ini merupakan tugas pertama kali, dan ini dikerjakan di buku tulis agama. Buku tulis agama tidak boleh dicampur dengan buku tulis tugas tematik, ya, jadi tersendiri. Nah, buku tulis agama dikerjakan tugasnya ini. Lihat di sini ada lingkaran yang harus diisi dengan fotomu, ya, jadi ditempel di sini. Lalu tulis nama lengkap, tempat lahirmu, lalu tanggal lahirmu, jenis kelaminmu apa, nama ayah, nama ibu, alamat rumah, dan kegemaranmu apa, seperti contoh yang tadi sudah Ibu jelaskan, ya. Jadi ini merupakan tugas pertama agama yang harus dikerjakan anak-anak di buku tulis agama. Untuk menutup perjumpaan atau pembelajaran agama kita hari ini, kita tutup dengan berdoa Salam Maria secara bersama-sama. Ibu akan memimpin doa, anak-anak posisikan diri untuk berdoa.